سبل الهداية وعجهت لنا عن بصائرنا غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Yang terhormat Gurunda tercinta Dewan Pembina sekaligus pendiri UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pangersa Bapak Dr. Andes Kiai Haji Asep Mustafa Kamal MAG. Yang terhormat, alhamdulillah di tengah-tengah kita dan saya berada di kediaman Pangersa Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Yang terhormat, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kang Haji Ahmad Habibi. Yang saya banggakan Bapak Ibu Akang Teteh sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah berkat kasih dan sayangnya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bersilatul ilmi dengan guru-guru tercinta. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang teladan umat, sang motivator rakyat, sang pemimpin masyarakat, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu Akang Teteh keluarga alumni UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya dengan Kang Fahmi sekarang berada di kediaman beliau, guru kita tercinta, Pangersa Bapak Dr. Kiai Haji Zainuddin Zainal Abidin MAG. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa memetik ilmu dari beliau. Amin. Tentunya pada pagi hari ini di bulan suci yang penuh berkah ini. Baik Bapak Ibu Akang Teteh sekalian, untuk menambah berkah pada pertemuan pagi hari ini, kita akan dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Mar'i Said SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Mar'i Said yang telah melantunkan kalam-kalam ilahi. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui saudara Muhammad Mar'i Said SPD ini merupakan SDM unggul di UPTQ dan pernah menjuarai berbagai event. Tentunya tiap tahun Muhammad Mar'i Said ini selalu menjuarai MTQ tingkat Kabupaten Indramayu. Subhanallah. Ini salah satu potensi jebolan dari UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya akan ada sambutan satu kata dua kata dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan disampaikan oleh Kang Haji Ahmad Habibi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وأمته ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang saya hormati dan Allah muliakan para guru-guru kita, bil khusus orang tua kita Abi Hamka Pangersa Al-Mukarram, Bapak Dr. Anas Kiai Haji Asep Mustafa Kamal MAG yang telah berkenan hadir senantiasa membimbing kegiatan-kegiatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah serta kesehatan untuk keluarga Abi. Yang saya hormati guru kita juga yang alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa bersilaturahmi dengan Al-Mukarram yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau yang nanti akan memberikan tausiahnya. Begitu rindu kita mendengarkan suara beliau, yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG yang senantiasa sejak UPTQ didirikan sampai hari ini beliau tidak pernah lepas dari UPTQ dan senantiasa membimbing kita semuanya. Yang terhormat juga guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Mujib MAG atau Buya Mujib yang telah hadir senantiasa dalam kegiatan pagi ini. Para ketua umum UPTQ sejak didirikan sampai UPTQ hadir dan senantiasa berperan baik di kampus maupun luar kampus. Akang, teteh, adik-adik semuanya, para sahabat, tak lupa juga tampaknya hadir para ahlul Quran dari berbagai daerah yang tergabung pada kegiatan kita pagi ini. Tentu atas nama pengurus Ikatan Keluarga Alumni mengucapkan selamat datang kepada semuanya, wabil khusus para guru-guru kita. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya berkenan akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak saja mengumpulkan kita pada situasi dan pada metode aplikasi Zoom ini, tapi kelak benar-benar Allah kumpulkan kita di surganya Allah. Tentu permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila semua tentu kita tidak bisa melayani dan memberikan sambutan yang istimewa, apalagi untuk para guru kita, Pangersa Al-Mukarram, Bapak Dr. Kiai Haji Zainal Abidin. Tetapi paling tidak, terima kasih juga atas berkenan menerima utusan Ikatan Alumni untuk bisa hadir di kediaman Bapak dan sekaligus juga meyakinkan kehadiran dan kesiapan Bapak pada hari ini untuk memberikan tausiah. Tentu tidak banyak yang ingin disampaikan, sehubungan kita begitu rindu memberikan ruang dan waktu yang cukup lebar kepada beliau. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan esok hari dan seterusnya kita bisa bertemu kembali silaturahmi dalam ikatan keberkahan Al-Quran. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Umum Ikatan Alumni UPTQ, Kang Haji Ahmad Habibi yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya, mari kita dengarkan ada sepatah dua patah kata dari gurunda tercinta, yaitu sekaligus Dewan Pembina serta pendiri UPTQ, yaitu kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Asep Mustafa Kamal MAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafa amma ba'd. Ada suaranya? Ada Abi, bagus. Ada Abi.
Alhamdulillah. Puji syukur kita persembahkan ke hadrat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertatap muka via Zoom. Alhamdulillah dengan rahmat, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim terus. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita via Zoom daring ini online senantiasa kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru saya Ustadzul Kiram Al-Alim Al-Fadil Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG Wilujeng Sumping Akang Ketua Umum IKA Ikatan Keluarga Alumni UPTQ yang amat saya cintai Adinda Buya Kiai Haji Abdul Mujib Wilujeng Sumping yang selalu Abi cintai, Abi banggakan. Rekan-rekan semuanya, warga IKA, dan pengurus UPTQ UIN Sunan Jati Bandung yang Abi cintai. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di bulan Ramadan ini ada banyak hikmah. Tidak biasanya, alhamdulillah Ramadan kali ini kita bisa menyelenggarakan khatmil Quran online dan salah satu program kegiatan IKA UIN Sunan Jati Bandung selalu melaksanakan silaturahim dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita menyelenggarakan khatmil Quran. Sesudah sholat subuh, alhamdulillah yang ketiga kalinya ini, insya Allah kita akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sangat bergembira sekali kehadiran guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Zainal Abidin MAG. Mungkin kawan-kawan semua ada yang belum mengenal sosok beliau. Beliau tidak asing lagi, biasa orang yang selalu menyertai kita dalam acara-acara UPTQ, selalu hadir beliau, memberikan semangat, memberikan dorongan, motivasi kepada kita, karena memang beliau sosok orang yang tahu banyak tentang UPTQ. Sedikit saya sampaikan, saya informasikan, saya kenalkan sekaligus beliau. Nama beliau sudah tidak asing lagi, Dr. Kiai Haji Zainal Abidin, Mubalik, Jawa Barat. Beliau sangat tahu tentang UPTQ, tentang berdirinya UPTQ ini. Ketika saya membuat proposal mengajukan kepada rektor, pada saat itu Bapak almarhum al-maghfur Profesor Kiai Haji Rahmat Jatnika untuk membentuk satu organisasi intrakampus yaitu UPTQ. Alhamdulillah perjuangan kali itu langsung di-ACC oleh Pak Rektor, berdirilah wadah Qori-Qori'ah di UIN Sunan Jati Bandung. Tetapi ada sedikit kendala, PR3 waktu itu tidak menyetujui karena berdirinya suatu organisasi intra tentu saja ada resiko. Dari mana anggarannya kali itu. Sehingga beliaulah Pak Kiai ini yang terus mendorong saya, jangan pesimis, lanjutkan. Ketika itu beliau menjadi sekretaris DKM Masjid Iqomah UIN Sunan Jati Bandung. Kata beliau, sudah, Asep katanya jangan putus asa.
kita sementara nempel saja di DKM waktu itu. Sehingga betul-betul kami sedih ketika itu ya mendirikan UPTQ. Akhirnya dengan support dari beliau sekaligus doa kami menyusun kepengurusan UPTQ. Ya alhamdulillah terbentuklah 80 orang pengurus karena 10 bidang. 8 satu bidang, satu departemen menjadi 80 dan dilantik oleh langsung Bapak Rektor UIN Sunyati ketika itu. Mungkin ya salah satu di antara ketua-ketua umum UPTQ yang tidak dipilih adalah saya, memilih sendiri ketika itu. Dilantik oleh rektor, memilih sendiri, kemudian membentuk kepengurusan itu. Dan 2 periode, alhamdulillah, saya mengurus UPTQ. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis UPTQ, bahkan suatu kebanggaan terbentuklah IKA, Ikatan Keluarga Alumni. Beliau, Pak Kiai Zainal Abidin ini orang yang ya, tahu banyak tentang UPTQ dan selalu dekat dengan saya. Alhamdulillah, hatal'an beliau selalu membimbing saya. Saya tahu di dunia MTQ, di LPTQ karena beliaulah yang mengajak saya. Ketika itu saya tidak tertarik masuk UIN itu, IAIN ketika itu. Beliaulah yang mendorong-dorong saya, masuklah IAIN katanya. Ketika itu saya sedang mengikuti MTQ di tingkat Provinsi Jawa Barat di Cirebon, kota Cirebon, ketemu beliau, saya mau naik panggung, utusan dari kota Sukabumi ketika itu, beliau bilang nanti ditunggu di IAIN katanya. Alhamdulillah ketemu, bahkan setelah ketemu di UIN, saya paling dimanjakan. Ospek atau ta'aruf ketika itu semua digundul, saya sendiri tidak, karena ada jaminan dari guru saya. Karena akan ditampilkan pada bukaan ta'aruf sekaligus penataran P4 pola pendukung 100 jam ketika itu, saya selamat dari gundulan ta'aruf ketika itu. Terima kasih Wilujeng Sumbing, Akang, Bapak Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG, kelihatan walaupun beliau sudah tidak tua lagi, maksud saya muda lagi, tapi beliau masih segar dan penampilannya seperti masih ya 40 tahun begitu. Ya, Wilujeng Sumbing ya Kang. Alhamdulillah kita dengarkan bersama ya pembukaan atau sebelum khatmil Quran ini, beliau akan berikan semangat kepada kita, motivasi kepada kita, sekaligus tausiahnya kami tunggu. Mudah-mudahan menjadi segar kita dalam acara khatmil Quran ini. Terima kasih, itu saja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda tercinta Bapak Dr. Andes Kiai Haji Asep Mustafa Kamal MAG yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Baik Bapak Ibu, Akang Teteh sekalian, selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu yaitu Mauidhatul Hasanah yang akan langsung disampaikan oleh Gurunda tercinta Pangersa Bapak Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Kepadanya disilahkan. Baiklah, teman-teman perjuangan yang hadir, nampaknya ini betul-betul suasana surgawi, berwajah surgawi, dan terlihat tidak ada yang berwajah kuburan. Wajah kuburan itu serem dan menakutkan. Sekarang terlihat cerah ceria semuanya. Daripada sering sakit gigi, lebih baik sering hiburan. Daripada tidur pagi, lebih baik baca Quran. Insya Allah kita akan mendapat
banyak berkah, apalagi di bulan suci yang sangat kita dambakan setiap tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ayat Sadaqallah. Secara pribadi, saya merasa berbahagia, bergembira, dan sangat senang pada pagi hari ini dapat bersua melalui jejaring medsos yang kemudian kita semua bisa berkumpul lewat udara, dan di depan saya hadir wajah-wajah aktivis, wajah-wajah yang banyak berkontribusi, khususnya untuk lembaga yang kita dambakan, kampus IAIN dulu dan sekarang UIN, kemudian sudah dicetak, digodok, dibina, dikembangkan potensinya. Alhamdulillah bisa berkiprah di seluruh jagat raya, khususnya Indonesia ini. Kepada yang sangat saya dambakan, saya hormati Dewan Pembina. Ini hadir Bapak Kiai Haji Asep Mustafa Kamal, yang sekarang beliau sudah sukses mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Mustafa di Tanjung Sari Sumedang, yang alhamdulillah dari waktu ke waktu peserta didik, santri maupun pelajar semakin banyak yang berminat dan bertambah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu media untuk mengembangkan ruh Al-Quran di tengah-tengah masyarakat banyak, khususnya untuk kehidupan masyarakat bangsa kita di masa yang akan datang. Bahkan sampai hari ini banyak santri-santri yang berdatangan dari negara-negara tetangga, baik Singapura, terutama Malaysia, dan mungkin Brunei Darussalam. Ustaz Asep, mudah-mudahan sampean itu tetap sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan memudahkan segala. Di sini juga Kang Haji Abdul Mujib, yang sejak kecil terus dididik, dibina, dan dilatih melalui kegiatan LPTQ, dan kemudian sampai hari ini terus tidak berhenti berdakwah di mana-mana, membimbing masyarakat untuk berhaji dan berumrah. Saya kira ini sudah seperti mula pakaiannya. Dan saya jadi ingat kepada kakek saya atau orang tua saya yang ada di Cibarengkok, yaitu Kiai Haji keturunan Mama Haji Abdul Jalil. Alhamdulillah, ini beliau tetap konsisten sebagai orang yang mengemban misi Al-Quran di mana-mana. Saya juga mengucapkan selamat kepada Kang Haji Habibi yang telah mendapat kepercayaan menjadi ketua Ikatan Keluarga Alumni UPTQ. Karena pada saat UPTQ itu didirikan dengan proposal yang sangat sederhana waktu itu menurut saya, tetapi menurut Pak Asep itu proposal yang sangat mahal waktu itu. Untuk mendirikan UPTQ, ya saya fasilitasi, dan insya Allah UPTQ harus berdiri. Dan ternyata berkat bimbingan
para senior saat itu, juga atas dasar keyakinan kita, Allah akan memberikan solusi dan jalan yang terbaik. Alhamdulillah dapat diberdirikan dan sampai hari ini semakin berkembang. Bahkan untuk menopang UPTQ saat itu, kami punya program di kampus untuk membuat takhusus. Takhusus itu mencetak kader-kader dai, kader-kader ulama, produk UIN Bandung, waktu itu masih disebut IAIN, yang memiliki ciri-ciri khas kecerdasan. Sehingga diharapkan jebolan atau produk dari lembaga takhusus ini paling tidak ada beberapa kriteria yang bisa menjawab kepentingan-kepentingan kampus dan menjawab kepentingan-kepentingan umat secara keseluruhan. Waktu itu kita mendirikan takhusus yang diambil pesertanya sebanyak 40 orang lewat jaringan tes khusus untuk memasuki asrama takhusus. Itu kita punya asrama, dan alhamdulillah Bapak Rektor IAIN waktu itu Profesor Haji Nang Sutari AD, dan alhamdulillah sampai hari ini beliau masih sehat walafiat, segar bugar, aktivitasnya masih terus, termasuk bolak-balik Bandung Jakarta sebagai pengurus MUI pusat, masih diberikan kesempatan untuk berkiprah, beramal soleh. Mudah-mudahan beliau tetap terjaga, terpelihara, dan berikan kesehatan, kekuatan. Nah, dibuatlah dan dibangunlah sebuah ma'had atau pondok gitu, yang pesertanya dicari, dites melalui fakultas-fakultas. Nah, basis knowledge atau ilmu yang harus dimiliki peserta itu antara lain kemampuan baca Al-Quran yang bagus. Jadi tes pertama itu lewat qiraat yang bagus. Jadi 40 orang itu disaring dari sekian ribu mahasiswa. Sehingga yang masuk ke situ itu diharapkan nanti setelah 1 atau 2 tahun di situ menjadi kelompok mahasiswa yang representatif mencerminkan sarjana IAIN atau UIN yang memang handal gitu. Pertama dia sudah punya basis baca Quran bagus, maka di situ digodok dengan kajian kitab kuning. Harapan kita supaya mahasiswa ini atau santri yang ditakhusus itu memiliki kemampuan untuk menggali ilmu-ilmu agama dari sumber asli, terutama dari kitab-kitab Tuhan. Sehingga itu ada guru khusus tentang itu, termasuk almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Syamsul Yusuf sebagai sesepuh kita, guru besar kita yang memiliki kemampuan yang luar biasa, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Yang kedua ditambah dengan ilmu tabligh. Kenapa harus ilmu tabligh? Karena ilmu tabligh ini memasarkan nilai-nilai agama itu lewat jejaring tabligh. Dan tentu saja ilmu tabligh ini dipandang menjadi ilmu yang urgen bagi seluruh peserta khususnya dan bagi kita semua. Sebab sehebat apapun gagasan, ide, pikiran, logika, tetapi kalau lemah dari sisi komunikasi sosial, lemah dari komunikasi sosial yang dalam konteks pengembangan agama, maka itu susah untuk kita kembangkan nilai-nilai keislaman itu. Saya menemukan satu produk tanpa ada penjelasan lewat orasi, itu tetap saja produk itu dianggap susah dipasarkan. Nah, oleh karena demikian, maka ilmu tabligh menjadi sangat penting. Tambah lagi dengan bahasa. Kenapa bahasa? Karena
dengan bahasa itulah kita bisa berkomunikasi, terutama bahasa Arab saat itu dikembangkan di lembaga. Alhamdulillah, produk-produk dari situ, bahkan pada saat mereka belajar di takhusus itu, sangat manfaat khususnya bagi pengembangan tilawatil Quran di arena-arena MTQ paling tidak. Sehingga pada musim MTQ di setiap kabupaten atau tingkat kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, itu akhirnya dari takhusus ini diambil, bersebar, ikut kabupaten A, B, dan seterusnya, Jawa Barat khususnya. Sehingga di tingkat provinsi itu mereka bersaing lagi bersama teman. Nah, bahkan sudah sampai pembinaan itu ke tingkat nasional. Itu lewat dari itu. Hanya sayang, lembaga itu ketika alih kepemimpinan, itu tidak lama usianya, jadi dibubarkan. Saya juga sempat mengkritik, kenapa Anda berani membubarkan itu, padahal filosofinya begini. Nah, sekarang sudah diganti ya dengan Ma'had Al-Jami'ah, sebenarnya pengganti. Tetapi kita masih bertanya-tanya, apakah Ma'had ini juga nanti akan menggambarkan representasi dari komunitas mahasiswa UIN yang bisa menjawab tantangan. Dan paling tidak, pertama dari sisi sosialisasi kemampuan tulis baca Al-Quran di masyarakat pada saat-saat pemerintah menggelindingkan program maghrib mengaji. Sehingga ini menjawab. Yang kedua, karena kita ini setelah melakukan penelitian sederhana, banyak para mubalik kita ini memang terbatas kemampuan untuk membaca kitab-kitab luas. Sehingga ilmu yang dia transfer itu bukan ilmu digali dari sumber referensi asli, tetapi hanya sahabat sana, sahabat sini, kemudian mungkin lebih banyak baca Al-Quran ketimbang Al-Quran. Maaf ini batuk-batuk kalau usia seperti ini kan, usia sisa. Jadi ini sebetulnya Ma'had itu menjawab itu sebetulnya, menjawab bagaimana juga memasarkan ide-ide cerdas, pikiran-pikiran yang cermat mengenai agama dikembangkan lewat pendidikan kema'hadan itu. Ini masih tidak tahu hasilnya bagaimana, apakah dievaluasi atau tidak, itu mungkin mengenai yang ada di Ma'had. Kemudian juga pertabligan, apakah di Ma'had ini juga dikembangkan tentang potensi pertabligan ini, kader-kader mubalik, kader-kader pembawa risalah itu. Nah, kita tidak begitu tahu persis. Tetapi memang mudah-mudahan saja dari apa yang dilakukan saat ini ada dampak yang sangat positif untuk mengembangkan visi UIN. Nah, lewat jejaring sosial inilah, maka saya tetap konsisten pada bagaimana kelompok UPTQ khususnya tentu saja dibina oleh para pembina yang sudah punya pengalaman banyak, baik di dalam maupun di luar kampus, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di masyarakat-masyarakat khusus, termasuk IKA UPTQ ini menjadi punya tanggung jawab moral. Pertama, untuk tetap konsisten membangun silaturahim. Walaupun kita saat ini sedang dilanda keprihatinan, ujian yang sangat dahsyat dari Gusti Allah tentang wabah pandemi ini yang kemudian berpengaruh kepada tatanan sosial budaya, tatanan ekonomi, tatanan politik. Walaupun di tengah-tengah itu juga pasti ada hikmah yang bisa kita petik. Apa di antara hikmah itu? Membuat orang menjadi lebih cerdas.
Cerdas untuk apa? Untuk melakukan kajian-kajian ilmiah mengenai wabah, mengenai ekses dari wabah itu, dan termasuk kecerdasan-kecerdasan yang lain. Dan kalau saya melihat bahwa pandemi ini tidak bisa dipisahkan dari min ayatillah, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana batas akal manusia ternyata tidak hanya ditundukkan oleh kekuatan-kekuatan dahsyat dalam arti kekuatan-kekuatan yang bersifat material yang terlihat nyata oleh mata kita, tetapi juga manusia bisa dikalahkan oleh makhluk-makhluk kecil. Begitulah kekuasaan Allah. Ini kita harus sadari. Di tengah-tengah ini kita tetap berjalan silaturahim ini. Karena bukan hanya sekedar doktrin agama yang kita semua dalilnya sudah pada hafal, baik ayat hadis Rasul kaulah. Tetapi ternyata silaturahim ini harus menjadi need kita, kebutuhan kita. Nah, kalau itu menjadi kebutuhan kita, diharapkan silaturahim ini menjadi karakter kita. Dimanapun kita berada, di posisi manapun kita ada, sik bahasa Sunda ulah pinah pilem pangan. Bagelama hirup masih kene riweuh. Sarana sorono datang ke itu tadi getol silaturahim. Tapi ketika kita saat mendapat kehormatan secara sosial, mendapat status yang bergengsi, malah kan tidak mau ketemu orang, didatangi orang saja pintunya ditutup kantor itu. Nah inilah suasana yang tidak punya karakter silaturahim di situ. Lalu kalau saya kaji secara sederhana, dan ini mungkin fakta, hikmah silaturahim ini sekurang-kurangnya kalau saya mendapat ada 7. Pertama, para rezeki itu sudah dijamin oleh Rasulullah. Mudah mendapat rezeki, lapang rezeki, peluang rezeki ada di mana. Yang kedua, jauh balahi. Jauh balahi itu ya balak mana atau bala itu apa ya? Katakanlah wabah mana, penyakit mana yang akan bisa menjangkau orang-orang yang selalu membangun tali silaturahim. Malu itu wabah itu menyerang orang-orang semua. Seperti sekarang bulan Ramadan, kan kata Rasulullah bulan Ramadan itu setan-setan neraka jangannya itu diikat. Maksudnya dibelenggu ini bukan setan yang dibelenggu tidak bisa kemana-mana, tetapi setan itu tidak punya kemampuan, tidak berdaya menghadapi orang yang saum beneran. Gitu. Dari mana gitu setan punya peluang untuk mengganggu orang yang memang berkuasa, benar, penuh tanggung jawab, ikhlas lillahi ta'ala. Kan setan itu menggoda pada orang-orang yang memang tidak ikhlas. Illa ibadaka minhum mufasin, Al-Quran. Ketidakmampuan setan dan ketidakberdayaan setan itu karena melihat orang-orang yang memang imun gitu. Maka program imunisasi dan imunisasi saat ini menjadi sangat penting. Imunisasi pengokohan iman dengan adanya COVID sekarang ini diharapkan orang lebih mendekat pada Allah, kepada yang punya itu. Sedangkan imunisasi waktunya kita terus memperkokoh. Dengan saum Ramadan itu kan badan kita menjadi lebih sehat. Dan setan tidak akan mengganggu. Kenapa? Karena benteng itu as-saumu junnatun. Puasa itu menjadi benteng. Kalau benteng, semakin hebat benteng kita, rumah kita, pagernya kokoh, bentengnya kuat. Semakin sulit para penjara dan penjahat untuk memasuki rumah kita. Bayangkan kalau rumah tidak ada bentengnya, tidak ada pagarnya. Sama dengan menantang para penjara itu datang ke rumah kita.
Kalau puasa difungsikan sebagai benteng, berarti merakayangan mana yang akan mengambil posisi untuk memasuki diri kita. Nah, silaturahim itu harus menjadi benteng. Benteng apa? Benteng kekuatan kita. Pertama itu tadi, memperbanyak rezeki. Yang kedua, menjauhkan atau jauh dari bala. Yang ketiga, dijamin oleh Allah itu Rasulullah itu panjang umur. Panjang umur tentu saja bukan hitungan angka sekian puluh tahun, tetapi bahwa selama kita hidup itu punya makna, punya nilai. Tidak sia-sia hidup kita ini. Sedangkan kita ini berperang dan berpacu dengan waktu. Sehingga dengan silaturahim inilah kita akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam rangka tadi itu, memanfaatkan sisa waktu, umur. Yang keempat, tentu saja silaturahim ini dijamin oleh Rasulullah pasti bakal jadi ahli surga. Kalau menurut saya kepastian. Ketika Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Seorang sunat nama sadu mungku karam dempak kalau botak sariawan tapi buluan orang jangan gau kidung jadi bodas kucing tapi katanukan pemuji moal jadi ahli surga bagi manusia yang memutuskan silaturahim. Ini dijamin. Sehebat apapun ibadah kita, ruku sujud kita. Makanya dalam bulan Ramadan itu ada sebut ayyamur rahmah, hari-hari penuh kasih sayang. Artinya hari-hari yang harus selalu dihidupkan silaturahim itu. Lewat jejaring kegiatan-kegiatan sosial. Baik silatul rizki, silatul ilmi, atau kegiatan-kegiatan yang sebabnya untuk kesejahteraan manusia. Sebagai bukti menerapkan sifat-sifat Rahman Rahim Allah di arena kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Jadi kalau Allah itu sering disebut punya karakter 99, maka karakter itu dipindahkan menjadi karakter kita. Takhallaqu bi akhlaqillah itu memindahkan karakter Allah menjadi karakter kita untuk diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, khususnya dalam konteks sosial. Sehingga kalau Rasulullah mengatakan dan menjamin bahwa orang yang bersilaturahim ini akan semakin baik dalam konteks sosialnya, maka silaturahim ini harus dihidupkan di bulan Ramadan ini dalam rangka menyambut ayyamur rahmah, hari-hari penuh kasih sayang. Dan Rasulullah mengatakan lagi-lagi, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kasih sayang Allah itu akan diberikan kepada mereka yang sepanjang dia itu atau mereka itu memberi kasih sayang kepada sesama. Sehingga semua orang memasuki bulan Ramadan itu siap untuk memberi, jangan siap untuk diberi. Walaupun kalau ada yang memberi, jangan ditolak. Hanya niatkan dalam diri kita selama bulan Ramadan itu, saya siap untuk berbagi, untuk memberi yang terbaik. Apa saja? Gagasan, ide, pikiran, konsep-konsep, ilmu, dan seterusnya. Nah, terutama kewajiban zakat misalnya, infak, sedekah dikembangkan. Karena dalam rangka menyambut Ar-Rahman itu, Ar-Rahim itu, membangun ruhama bainahum di antara kita. Nah, ini. Kemudian yang kelima, itu kan Siti Khadijah pernah berkata kepada baginda Rasulullah SAW. Walaupun sekarang ramainya justru lagu Aisyah, bukan lagu Khadijah ya. Mungkin besok ada yang membuat lagu Khadijah. Pak Mujib coba bikin lagu Khadijah. Tidak bikin Aisyah, karena Khadijah itu orang yang paling pertama mendampingi Rasulullah. Seluruh kapital kekayaannya digunakan untuk berjuang
li'ilai kalimatillah dengan Rasulullah. Sehingga hartanya itu habis untuk berdakwah. Sementara Baginda Siti Khadijah ini adalah orang yang mendampingi sejak Baginda Rasulullah sebelum menjadi Rasul. Dan juga masih mendampingi pada saat Baginda menjadi Rasul. Pada saat wahyu pertama turun kan, pulang dari Jabal Nur atau Jabal Hira itu, Khadijah kan langsung, apa yang menimpa engkau, wahai Baginda Rasul suamiku? Waktu itu ya Muhammad belum dipanggil Rasul. Ya Muhammad, apa yang menimpa dirimu? Kok pulang dari gua itu biasanya cerah ceria atau apa, sekarang seperti ada rasa cemas, takut. Ada apa? Disitulah setelah istirahat lalu terbangnya Siti Khadijah berani bertanya, dan Rasul menjelaskan atau Muhammad bin Abdullah menjelaskan peristiwa yang baru ditemui, baru dialami, kedatangan tamu tidak diundang, tidak dikenal, membawa kalimat-kalimat yang sama sekali tidak beliau kenal. Disitulah Siti Khadijah memberikan doping spiritual, semangat baru kepada suaminya dengan kata-kata, wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, ya Muhammad suamiku, Allah tidak akan merugikan, tidak akan mempersulit kehidupanmu selama-lamanya. Kenapa? Fa innaka la tasilur rahimah. Sebab engkau menjadi orang yang terbiasa bersilaturahim. Jadi Rasulullah itu bersilaturahim bukan atas dasar perintah agama. Sebelum beliau jadi nabi sudah membudayakan silaturahim. Jadi itulah karakter artinya. Dengan demikian maka bagaimana kita menghidupkan kembali budaya silaturahim menjadi karakter kita dan diri kita masing-masing. Ini yang kelima. Menurut saya bahwa silaturahim itu betul-betul harus menjadi tanggung jawab kita dan menjadi karakter kita. Yang keenam, silaturahim itu tentu saja mudah mendapatkan ilmu orang bersilaturahim. Pak Muji, Pak Asep, dan semua para alumni jadi sarjana, mendapat gelar, mendapat kehormatan dari masyarakat, mudah-mudahan juga mendapat kehormatan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan berkat ilmu, dan ilmu itu didapat lewat jejaring silaturahim. Contoh, 15 tahun kita bersandar di satu pondok pesantren atau di beberapa pondok pesantren, dan intinya silaturahim dengan kiai. Kalau seorang kiai mewajibkan baca kitab 10, berarti kiai mengajak serta kita bersilaturahim kepada 10 ulama pengarang kitab itu. 10 ulama pengarang kitab berarti 10 teori yang paling tidak kita dapatkan dari ulama itu. Kalau satu ulama, satu teori dalam kajian akademik. Kalau sekian puluh ulama yang kita baca, karya-karya ilmiahnya, maka sekian puluh ilmu kan kita dapatkan. 100 buku yang kita baca. Dan buku itu karya manusia-manusia cerdas, para cendekiawan, para ulama. Maka kita akan memiliki 100 macam ilmu. Itulah silaturahim menurut saya. Tidak mungkinlah kita bisa begini. Apakah orang yang memproduksi alat-alat medsos ini sadar bahwa mereka itu yang membuat ini berkat, ilmunya itu berkat silaturahim? Mungkin tidak ada konsep bagi mereka. Baik kita punya konsep bahwa ini silaturahim. Dan kan silaturahim itu tidak dimaknai sebagai tatap muka, pakai makanan, kemudian TV-TV yang paling zaman COVID sekarang dan sebagainya. Tetapi kita manfaatkan jejaring seperti ini untuk tetap media silaturahim dan di dalamnya berbagai kepentingan kita kepada termasuk sharing ilmu. Dan yang ketujuh, paling tidak orang tukang bersilaturahim mudah memecahkan masalah sesulit apapun. Makanya Pak Asep,
kalau akan ما في الصورة والصوت. Fahmi? Ferry, ما في صوت. ya ada gangguan. Pakai ini berarti ini. Ada lagi kan? Ya. Ya. Jadi Ya, saya kira ini yang ketujuh itu orang mudah memecahkan masalah sesulit apapun. Dengan demikian maka yang lebih penting lagi dari silaturahim itu bukan sekedar kontak komunikasi antar manusia dengan manusia, tetapi lebih jauh lagi secara filosofi, orang bersilaturahim itu untuk menemukan jati dirinya sendiri. Karena seringkali kita juga tidak memiliki kemampuan silaturahim dalam struktur tubuh kita. Secara ragawi, di satu sisi, dan di sisi lain secara ruh. Seringkali kita mengatakan bahwa, dan kita tahu bahwa ini salah, bahkan ini dosa, ini perbuatan maksiat. Tapi tangan kita, kaki kita masih merogoh ke situ. Kita ini tahu bahwa ini adalah batil. Ada lagi? Ya. Ini kan lemahnya silaturahim kita ini karena silaturahim hanya dipandang sebagai kontak komunikasi lahiriah antara sesama. Jarang kita berpikir bahwa silaturahim ini justru harus berangkat dari bagaimana kita menyambungkan, melakukan koneksitas antara unsur-unsur yang ada pada diri kita sebagai potensi yang Allah berikan, tapi seringkali tidak nyambung dengan perilaku sosial budaya kita. Ya sederhana begini. Halo? Ngagorengkeun batur teh dosa. Tapi mulut kita masih tetap berucap itu. Menunjukkan tidak ada koneksitas antara batin kita dengan perilaku kita. Berarti di situ silaturahim itu putus gitu. Putus. Nah dengan demikian silaturahim yang paling mahal itu membangun koneksivitas diri kita antara potensi-potensi akliyah, potensi-potensi kolbiyah, potensi-potensi ruhiyah dengan jasadiyah ini. Bahkan kesananya dengan perilaku-perilaku sosial budaya yang lebih jauh lagi. Saya kira ini yang patut kita kembangkan khususnya di lingkungan keluarga besar UPTQ dan para ikatan, para pengurus dan anggota ikatan keluarga
besar UPTQ ini tidak ada lain kecuali semangat untuk membangun solidaritas keislaman dengan budaya keislaman, dan di situ mengalir ruh Al-Quran. Sehingga silaturahim itu terjadi koneksitas antara diri kita dengan Al-Quran. Kalau sudah terjadi koneksitas antara diri kita dengan Al-Quran, maka itulah yang disebut, diharapkan kita semua, bahwa kita menjadi orang yang, kata Arnold Toynbee itu sebagai the living Quran, Quran yang hidup. Jadi Quran yang hidup itu Quran yang sudah merefleksi dalam perilaku sosial budaya setiap individu. Inilah yang disebut, menurut saya, silaturahmi dunia kita. Ini yang disebut bagaimana kita membangun dan memahami jati diri kita. Sebab pada dasarnya manusia itu sudah pada posisi kefitrahan. Kalau pada posisi kefitrahan, maka kita membangun kehidupan kita untuk berusaha mengembalikan kefitrahan. Mengembalikan kefitrahan berarti membangun koneksitas diri kita dengan Al-Quran, dengan Allah. Saya kira ini inti dari apa yang kita bahas sedikit, kita ulas tentang silaturahim. Dan bulan Ramadan inilah arena untuk terus kita membangun ruhama bainahum. Sebab banyak keterangan-keterangan, bahkan sindiran-sindiran dari para ahli, misalnya Bimbo menyatakan, banyak orang yang terawih, tapi buat apa gunanya? Kamin sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-jum'u wal asyur. Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya tidak bermakna apa-apa kecuali menahan lapar dan dahaga. Dan Bimbo menyatakan, buat apa berlapar-lapar puasa, tadarus tarawih apalah gunanya. Nah, kalau sudah disindir seperti itu, maka menunjukkan antara puasa di satu sisi sebagai kewajiban agama, di sisi lain diri kita tidak terjadi koneksitas, tidak ada ketersambungan, berarti putus silaturahmi di situ. Hal yang dimaksud oleh Bimbo diharapkan manusia itu memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk membangun jati dirinya sendiri, membangun kesadaran keagamaan, religiusitas, dan tentu saja efeknya ke sana, kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga, memelihara diri kita dengan ruh Al-Quran ini. Saya kira itu, dan kalau ada diskusi atau tanya jawab, ya mangga. Nah, insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira demikian untuk sementara. Saya katakan, aku qouli hadza, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih pada gurunda tercinta Bapak Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG yang telah memaparkan mau'izatil hasanahnya mengenai hakikat silaturahmi dan silaturahmi yang hakiki. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita ke acara Khatmil Quran terlebih dahulu. Mungkin Khatmil Quran akan dipandu oleh Al-Ustadz Jezen Futuhal Arifin SPD. Kepadanya disilahkan. Ayo coba.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh, sebelum dilanjut ke Hotmail Quran, ada permintaan terlebih dahulu dari Gurunda tercinta. Barangkali dari Akang Teteh, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan kepada Gurunda tercinta, silahkan. Mungkin bisa di-unmute untuk bertanya secara langsung kepada Gurunda tercinta. Mungkin host, gimana nih host? Ada nggak nih host? Host jangan ngantuk ya host. Ini mungkin bagi yang mau bertanya silakan dibuka, di unmute oleh host karena tidak bisa di unmute oleh kita. Mangga Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu, Kang Teteh sekalian? Mungkin dari Kang Haji Habibi, mangga. Barangkali ada yang ingin ditanyakan pada Gurunda tercinta. Host, tolong host, unmute host. Host, ada nggak host? Kang Ardi, tolong. Host. Di sini susah. Bentar Bapak Ibu sekalian. Ada gangguan teknis barangkali. Halo. Kang Ferry barangkali bisa. Nah, udah ada. Saya mohon lebih dahulu barangkali. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja barangkali mohon pencerahan atau bimbingan. Kang Ferry, halo Kang Ferry. Ini jadi ada storing begini. Ya, halo. Ya. Pak Kiai, begini barangkali. Suara di Kang Haji Habibi dan kita mungkin. Halo Kang Ferry. Ini jadi ada echo-nya ya? Kecilan Kang Ebi. Gak ada masalah. Nggak paham itu diangkat-angkat. Cek 1, 2. Ini jadi ada echo-nya ya? Cek. Kang Ferry sudah jelas Kang Ferry? Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Barangkali bisa dilanjutkan Pak Kiai. Ya. Ya. Dalam kondisi yang tengah kita ketahui bersama ini, tampaknya untuk metode kajian seperti kita ini memang ada sedikit kendala. Halo? Ya. Bisa dijadikan sebagai alternatif untuk tetap kita istiqomah dalam kajian Islam.
walaupun tidak bisa bersilaturahmi, ya. Dan ada kalanya ketika kajian-kajian itu seperti biasa kita laksanakan di majelis-majelis tertentu atau di masjid misalnya atau di madrasah, seringkali yang saya dapatkan itu ada satu istilahnya apa ya, fobia atau alergi ketika harus datang ke masjid atau ke madrasah. Nah, tentu untuk kegiatan kajian yang dilakukan melalui aplikasi Zoom ini, tampaknya ada sedikit kemudahan bagi kita dan saudara-saudara kita yang memiliki sarana yang cukup memadai, misalnya dengan HP atau sinyal yang bagus begitu. Nah, tentu ini mohon juga tentu bimbingan juga dari Pak Kiai untuk terus kita istiqomah dan terus mencari alternatif yang menarik agar kajian ini tidak hanya dikonsumsi oleh para ikatan alumni, juga bisa kita sebar secara terbuka kepada umum, apalagi kita pun punya PR besar untuk share ke media sosial untuk sama-sama membandingi kegiatan postingan-postingan yang kurang bermanfaat. Karenanya untuk kegiatan kajian seperti ini tampaknya sangat indah sekali yang kita laksanakan, walaupun tentu mungkin ada beberapa kendala pada teknis dan sebagainya. Mohon juga tentu bimbingan terus dari Pak Kiai dan barangkali ada masukan yang lain dari Pak Kiai untuk metode yang kita lakukan saat ini. Terima kasih Pak Kiai dan juga para guru saya yang lain, juga sahabat sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Habibi. Jadi intinya kita ingin memanfaatkan seluruh media yang ada di lingkungan kita untuk menjadi media efektif dalam rangka silaturahim, mengembangkan gagasan, ide, pikiran, dan konsep-konsep keagamaan yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, tidak semua orang punya kemampuan untuk memanfaatkan media itu. Ya tentu saja ini harus memanfaatkan sumber daya manusia untuk secara bersama-sama. Jadi ini bukan tanggung jawab individu lagi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dan sosialisasi ini justru menjadi bahagian dari tugas dan tanggung jawab orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemanfaatan media ini. Ya, secara pribadi saya terus terang sangat terbatas secara pribadi. Khususnya kualitas keberagaman kita dengan memang IKA sebagai salah satu lembaga sosial, saya kira disinilah peran penting kita untuk mencoba akses ke berbagai media, memasarkan produk-produk unggulan dari sisi pikiran-pikiran cerdas para cendekiawan, para ulama, para sarjana,
melalui jejaring ikatan keluarga alumni itu. Apa artinya ikatan keluarga alumni dibentuk? Kalau ternyata tidak memberi makna kontributif bagi kepentingan masyarakat lain. Saya kira justru akan kembali kepada kita masing-masing ya. Saya sebagai orang tua ya tentu saja ikut mendorong, memotivasi, dan mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan. Jadi Kang Habibie punya tanggung jawab moral untuk memanfaatkan IKA ini sebagai media yang efektif dalam rangka silaturahim dalam arti luas tadi. Bukan silaturahim dalam arti hanya ngumpul-ngumpul begini saja, tetapi silaturahim dalam arti pengembangan ilmu, pengembangan karakter, pengembangan yang sebab Quran itu juga harus faktual dalam perilaku budaya. Karena sekarang kemampuan orang membaca Al-Quran sampai cara membaca. Membacanya pun bagi orang-orang tua lama itu hampir mungkin di Indonesia itu persentasenya sangat sedikit yang memiliki kemampuan baca Quran. Alhamdulillah berkat petunjuk Allah dan ternyata bangsa kita ini sekarang banyak dipengaruhi atau dihiasi oleh sejumlah qori-qori'ah, hafiz yang mulai tingkat taman kanak-kanak saja sudah semarak Al-Quran itu alhamdulillah di mana-mana. Tetapi kan bukan hanya sampai di situ. Kita masih punya tugas di mana orang bukan hanya didorong untuk punya semangat kemampuan tulis baca Quran, tetapi juga semangat untuk membumikan Al-Quran dalam perilaku sosial kita. Saya kira ini. Saya sepakat dengan Pak Fahmi, dengan Pak Habibie. Justru ini kita manfaatkan IKA ini sebagai media itu. Media untuk Quranisasi lah dalam kehidupan kita. Kira-kira itu kehidupan masyarakat. Dan Pak Kiai Haji Asep, Kiai Haji Muji, dan teman-teman khusus di kampus para mubalik itu justru punya tugas pokok selain mengajar di kampus, itu ada juga mensosialisasikan langkah-langkah positif untuk kegiatan Quranisasi di masyarakat. Istilah Quranisasi ini keren sebetulnya. Di saat-saat orang sekarang sudah mulai ingin kembali kepada kefitrahan. Jadi kita manfaatkan tren ini supaya orang menjadi tidak lagi tabu mendengar Quran. Tapi Quran harus menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga kalau orang tidak bisa baca tulis Quran itu malu sekarang itu. Gimana membangun itu? Bangun rasa malu kalau tidak bisa baca Quran. Paling tidak kan jangan sampai terjadi pada saat akad nikah baca syahadat saja asyhadu an. Paling tidak gitu. Jadi ini momen yang sangat penting bagi kita, apalagi di bulan yang penuh keprihatinan. Coba sekarang, walaupun orang kena bosan juga ya, tiap hari mendengarkan ceramah agama, baca Quran, ada selingan-selingan hiburan. Tapi hiburan-hiburan itu juga mestinya harus diproduk dari Quran gitu ya. Lagu-lagu, syair-syair, cerita-cerita. Itu juga harus bagaimana bisa nggak nuansanya nuansa Quran. Jadi momennya sekarang ini. Walaupun bulan Ramadan sudah hampir habis ya. Tetapi kan COVID ini belum tentu bisa selesai 1-2 bulan lagi. Harapan kita sih ingin begitu Ramadan sudah dibawa oleh Ramadan pulang ke sana. Amin. Tapi kan tidak tentu atau belum tentu. Nah ini tetap kita manfaatkan nuansa-nuansa. Coba sekarang orang tinggal di rumah. Mungkin dia hiburan sudah bosan,
nanti setelah bulan Ramadan itu selesai, hayo makan terus-terusan, tidak mungkin juga. Nah, gimana nuansa Quran itu masuk di situ dalam suasana kultur keluarga, ya, membangun keluarga, misalnya sakinah mawaddah warahmah, kesempatannya di situ. Nah, sekarang betapa orang tua itu merasa berat jadi guru setelah dia harus dipaksa jadi guru kan. Padahal kewajiban ngajar itu, kewajiban mendidik anak kan bukan kewajiban guru, tapi kewajiban orang tua. Karena orang tua sadar diri tidak punya kemampuan untuk itu, diserahkan kepada guru-guru, kepada sekolah. Dan anehnya, sekolah dan guru-guru mau lagi menerima tugas itu. Walaupun dibayar dengan honor 200.000 per bulan. Mau. Nah, seperti Pak Asep Mustafa, membudidkan pesantren itu sebetulnya menampung keinginan dan harapan-harapan masyarakat, di mana anak-anaknya ingin dididik oleh Pak Asep, dan Pak Asepnya juga mau gitu ya, karena mungkin ada motivasi jihad di situ. Orang tuanya berleha-leha kan di rumah, anaknya hafal Quran 30 juz, bapaknya boro-boro hafal gitu kan, baca saja tidak ketemu ujungnya, baca kuliah tidak ketemu ujungnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun baliyut. Nah, itulah kita seringkali paradoks atau apa. Orang lupa gitu, bahwa kewajiban ngajar itu, mendidik itu orang tua kan. Tetapi karena orang tua sadar tidak punya kemampuan seperti itu, atau dengan alasan kesibukan, kerja segala macam, dididikkanlah ke sekolah. Dan sekolah mau anehnya. Dan anehnya, ketika sekolah mendidik benar-benar, anak itu harus dipinyot, itu belajar segala macam. Sedikit ada cedera saja, misalnya dibentak anak itu, orang tua marah. Jadi ini kan saat ini harus Habibie. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai tetap Ya, sehat, sama-sama ya. panjang umur. Ya, terima kasih pada Kang Habibie beserta jawabannya dari Gurunda tercinta. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, berhubung karena kita terbatasi oleh waktu, jadi untuk sekarang terkait Khatmil Quran, boleh Bapak Ibu Akang Teteh sekalian membacanya di masing-masing saja, tidak lewat bareng-bareng lewat Zoom meeting ini, karena kita terbatasi oleh waktu. Jadi untuk kali ini kita akan dipimpin saja tawasul. Setelah itu mungkin nanti membaca Khatmil Quran, membaca Al-Quran juznya masing-masing, tidak pada Zoom meeting ini karena berhubung kita terbatasi oleh waktu. Baik, untuk yang memimpin tawasul pada kali ini insya Allah akan dipimpin oleh mungkin Abi bersedia untuk memberikan tawasul pada pagi hari ini. Di sana harus sana. Kan udah dicari-cari nggak ada. Ferry, nah, maka Abi, Abi. Mungkin silakan Abi. Iya, Abdul Mujib. Oh, mungkin barangkali Gurunda tercinta Bapak Kiai Haji Abdul Mujib MAG untuk memimpin tawasul. Betul. Abi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ila Allah ila khadrat nabiyina wa syafina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa li baiti والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار. شعر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم ونسألك السلامة والعافية والصحة والاستقامة والبركة ولحصول المقاصد ببركة أم الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك مع القرآن اللهم مع القرآن اللهم مع القرآن وعلى القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا آمين جنة رفيقا ومن النار ستر حجابا فضلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضل mulai masing-masing. Sudah Kang Fahmi? Lanjutkan. Baik, terima kasih Abi yang telah memimpin tawasulnya. Baik Bapak Ibu akan tugas sekalian. Jadi Bapak Ibu akan tugas sekalian membaca Al-Qur'annya di luar Zoom ini. Baik. Untuk sebelum ditutup oleh saya, barangkali mungkin dari Bunda, dari ada yang disampaikan. Mungkin barangkali dari Bunda tercinta Bapak Kiai Haji Abdul Mujid Magid ada yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada guru kita semua, Kiai Haji Zainal Abidin, dan kita doakan semoga sehat terus, ya, penuh dengan berkah, dan kita tetap senantiasa berada dalam bimbingan beliau dalam mendakwahkan Al-Quran ini. Kemudian saya juga terima kasih kepada fasilitator pengurus IKA Kang Habibie CS. Tugas kita banyak, ya, terutama berkaitan dengan keumatan, di mana kalau ketika di kampus kita membumikan Al-Quran di internal kampus, sekarang kita lebih luas tentunya dengan profesi dan keahlian masing-masing yang telah dibina, dikembangkan ketika kita menjadi mahasiswa, ketika kita berada di kampus. Saya melihat ada satu potensi lagi yang harus diadakan kajiannya lewat Zoom ini. Di Facebook itu Kang Endi Suhendi itu rajin itu menyelenggarakan kajian hadis arba'in. Nah ini kayaknya lebih bagus juga. Jadi ada kajian matan jazariyah, ada kajian mashab tilawatil Quran ala mashabi murattal, kemudian ada khutmil Quran, dan ada kajian hadis arba'in. Tinggal dicari waktunya. Nah ini sebagai materi-materi dakwah atau maudu dakwah untuk kita kembangkan lebih lanjut, ya. Nah, kemudian nanti ini juga akan lebih pentingnya kalau IKA nanti menyelenggarakan khusus nanti di waktu-waktu yang akan datang, pelatihan imam dan khotib ini sangat urgen, ya, untuk pelatihan imam dan khotib. Ini khususnya internal aja dulu IKA, kemudian nanti dikembangkan lebih luas lagi. Jadi insya Allah nanti kita akan terus berjuang, berdakwah, mendakwahkan Al-Quran tentunya
dengan bimbingan guru-guru kita Pak Kiai Haji Zainal Abidin dan Kiai Haji Asep Mustafa ya Abi. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Buya, hatur nuhun laras pisan. Ya, terima kasih pada guru dan tercinta telah menyampaikan beberapa dua patah katanya. Baik Bapak Ibu akan teteh sekalian, jadi untuk memulai bacaan Khatmil Quran di juznya masing-masing bisa dibaca di luar Zoom meeting ini. Dan setelah membaca, mohon kesediaannya untuk menulis bacaannya masing-masing di grup WA yang nanti tinggal di checklist saja. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini memohon maaf apabila terjadi beberapa kendala gangguan teknis. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi taufiq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka kasumpinganna Pak Ustadz Ramdan, Kang Abdullah Ridwan, lajeng Kang Abdullah Jaini, Kang Jajang Eris, Kang Saiful Hidayat, Nadi Mustika Akbarudin. Banyak diikuti. Hatur nuhun sadayana. Jasa teman. Tapi aksesnya Sami-sami. ya bisa mengkoreksi. Nah, tunuhan. Kang Rijal juga hatur nuhun. Mas Kris, terima kasih. Helina. Teh Lia, terima kasih. Semuanya aja. Ini masih tersambung dengan guru kita, Bapak Dr. Haji Abidin FAB. Barangkali ada yang mau disampaikan lebih lanjut, maka persilakan kepada semua. Berkenan ingin dilanjut. Menambahkan. Iya. Tentu, saya